kebiasaan kita berikutnya adalah menunda-nunda taubat. At-taubah itu diambil dari kata taba yatubu, yang bermakna ar-ruju', kembali. Tentu yang disebut kembali di sini adalah ar-ruju' ila Allah bi iltizami fi'lin ma amara bihi wa tarkin ma naha anhu. Jadi yang disebut ruju' di sini adalah kembali kepada Allah, kembali melakukan apa yang diperintahkan, dan kemudian kembali meninggalkan apa yang dilarang. Jadi rujuk ini rujuk dari maksiat. Dan taubat ini ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah yang menyuruh bertaubatnya seorang hamba. Kalau kita manusia berhadapan dengan orang yang berbuat jahat kepada kita, kita kaya. Orang yang buat jahat kepada kita miskin. Adakah orang kaya yang hari ini mengatakan, "Hai, minta maaflah ke saya, aku maafkan," atau "datangilah saya, long pemaaf, saya nejak baklong long pemaaf"? Adakah orang kaya yang menyuruh si miskin untuk mendatanginya, meminta maaf kepadanya? Tidak. Yang terjadi bagaimana? Si kaya akan mengatakan, apa urusannya dengan si miskin ini? Mau dia datang, mau tidak, kita enggak terganggu apapun dengan dia. Bahkan kita tidak peduli dia mau minta maaf atau tidak, karena kita merasa bahwa kita sedang di atas angin, enggak ada urusan dan tidak ada ikatan apapun dengan si miskin. Itu sifat kita. Tapi Allah yang maha kaya menghadapi hambanya yang maha miskin, Allah yang sibuk menyuruh-nyuruh si miskin, "Datangilah saya, aku tunggu engkau, taubatlah, aku ampunkan engkau. Engkau tidak datang di pagi hari, aku tunggu engkau di malam hari. Tidak datang di malam hari, di tengah malam masih aku menunggumu. Datangilah aku ampunkan engkau." Jadi sudah Allah yang sibuk. Padahal Allah ada perlu apa dengan si miskin ini? Allah tidak butuh apa-apa dari si miskin ini. Sudah dicipta, lalu dikhianati. Tiba-tiba Allah menyuruh-nyuruh orang berkhianat untuk minta maaf dengan janji dimaafkan. Ini sifat Allah. Maka waktu disebut Tawwab, Ghafur, itu digabung dengan Rahim. Allah yang sibuk. Kalau Allah sibuk kat minta-minta katanya, kita santai saja. Maksiat langsung, enggak pun berhenti. Nah, di sinilah kita harus pahami, seandainya orang memikirkan siapa Tuhannya, sungguh dia akan mempercepat taubatnya. Cukup dengan kasih sayang Allah, itu saja yang perlu difikirkan, maka orang akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang-orangnya badan tungang kalau prim. Jadi kalau di prim tidak terdengar, makanya berlanjutlah pengkhianatannya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat Hud, wa anistaghfiru rabbakum, seandainya engkau memohon ampun kepada Tuhanmu, summa tubu ilaih, lalu benar-benar engkau bertaubat kepadanya, yumatti'akum mata'an hasana, maka Allah akan membalas taubatmu dengan memberikan semua pelayanan-pelayanan yang terbaik. Allah akan membuat engkau senang kembali di dunia dan di akhirat. Dalam ayat lain
Dalam surat An-Nur 21 Allah menyebutkan wa tubu ilallahi jami'a, bertaubatlah engkau semuanya kepada Allah. Semuanya, kata Allah, bertaubatlah kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang masih tersimpan iman di dalam dadanya, la'allakum tuflihun, semoga engkau di akhirat menjadi orang-orang yang berjaya, ya, atau berbahagia. Jadi Allah yang menyuruh taubat, dan banyak sekali dalam surat Al-Baqarah 222 Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat, dan Allah suka kepada orang yang mensucikan dirinya. Dalam surat Al-Maidah 74 Allah mengatakan afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu. Kenapa mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Wallahu ghafurur rahim. Padahal mereka tahu Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala hampir terdapat puluhan ayat yang menyuruh untuk taubat, menunjukkan begitu pedulinya Allah kepada orang yang bertaubat. Jadi Allah yang suruh ini, taubat ini, bukan menunggu perasaan kita, tapi dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya, kita memang manusia tidak bisa lepas daripada dosa, dan ini sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata, setiap anak manusia pasti ada salahnya. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah at-tawwabun, yang segera bertaubat. Nah, jadi ingin dikasih tahu dulu oleh Nabi bahawa kita ini memang tidak mungkin lepas daripada kesalahan. Tidak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh Allah. Seluruh para nabi dijaga oleh Allah. Kalau tidak dijaga dengan sifat maksumnya para nabi, sungguh mereka pun bisa terjatuh. Tapi tidak layak kalau mereka terjatuh ke dalam kesalahan, maka dimaksumkan. Karena kalau Nabi jatuh dalam kesalahan, itu tidak bisa jadi suri tauladan bagi umatnya. Bagaimana kita mau menjadikan Nabi suri tauladan kalau Nabi punya kesalahan? Makanya sekarang kalau cerita Nabi Muhammad, ya, contoh ni bulan-bulan menceritakan Nabi Muhammad. Kalau orang cerita Nabi Muhammad, itu tidak ada bahasa tapi. Setelah memuji-muji Nabi, lalu orang akan mengatakan tapi Nabi itu, itu tidak ada bahasa itu. Kenapa? Memang tidak ada celah untuk mengatakan kekurangan beliau, kecuali difitnah. Seperti orang-orang di luar agama Islam memfitnah Nabi, mengatakan Nabi tukang kahwin. Mereka bilang tukang kahwin, mereka belum baca sejarah. Kenapa Nabi banyak istrinya? Nabi itu satu-satunya istri yang dia miliki yang tidak pernah terjadi poligami selama istri itu hidup, yaitu Khadijah. Kalau Nabi memang punya nafsu yang menyimpang atau syahwat berlebihan, dari masa Khadijah beliau sudah mencari istri lain. Tapi tidak, beliau tidak pernah menikah selama bersama Khadijah. Sepeninggal Khadijah barulah beliau menikah, dan pernikahan beliau didasari dengan dakwah. Karena metode dakwah yang paling efektif adalah menikah. Jadi menikah dengan fulan, itu keluarga fulan itu paling cepat mendengarkan Islam. Kenapa? Iparnya Nabi contohnya, atau adiknya Nabi. Makanya Nabi itu dalam suasana dakwah dia menikah, dan tidak ada larangan bagi seorang Nabi menikah lebih daripada 4. Selain itu beliau menikah untuk mempererat ukhuwah.
Dengan Abu Bakar beliau nikahi anaknya untuk menghargai Abu Bakar. Dengan Umar beliau nikahi anaknya, memperkuat ikatan cinta bersama Umar bin Khattab. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah total kalau orang mengira Nabi punya syahwat dunia yang berlebihan terhadap perempuan. Dan buktinya semua perempuan-perempuan yang dinikahinya itu adalah orang-orang yang bukan dari orang-orang yang punya pengalaman buruk. Artinya bukan dari seorang pelacur pun. Tidak ada seorang pun isteri Nabi yang berpengalaman buruk. Jadi jemaah melakukan Allah, kita ini tetap ada salah karena kita tidak dimaksumkan Allah. Disinilah perjuangan kita masuk surga, yaitu menutup-nutupi kesalahan. Jadi Allah tidak marah kalau kita punya salah yang kita tidak sengaja. Yang Allah marah yang kita buat salah, yang kita ulang-ulang dengan sengaja. Ini yang Allah marah. Setelah kita mengetahui ilmunya. Kalau tidak mengetahui ilmunya, sampai seumur hidup buat salah pun Allah tidak marah. Makanya Allah mengatakan, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami kirimkan rasul kepadanya. Seandainya di pelosok dunia ini ada tempat yang tidak mengenal Muhammad, tidak pernah sampai dakwah kepadanya, maka sungguh Allah tidak akan menyiksa mereka. Kalau ada di pedalaman hutan Amazon, mereka waktu ditanya kenal Muhammad, tidak kenal. Pernah dengar Islam? Tidak pernah dengar. Semua Nabi mereka enggak pernah dengar. Hidup tidak pakai celana, hidup kanibal, tapi enggak tahu tentang dunia luar, tidak tahu. Maka di sisi Allah, selama tidak pernah sampai dakwah kepada mereka, Allah tidak akan mengazab mereka. Sekarang yang jadi masalah, kita ini sampai dakwah. Siapa lebih beruntung kita dengan mereka? Tentu kita lebih beruntung. Kita mendapatkan surga dengan perjuangan. Mereka mendapatkan surga karena kemaafan. Orang yang berjuang itu lebih nikmat karena sudah lelah duluan. Kita panen atau diberi gaji, itu nikmat. Kenapa? Duluan lelah daripada orang yang tidak berjuang. Maka perjuangan itu menyebabkan nikmatnya pembalasan. Orang-orang yang hari ini merasa bersalah, jangan jadikan hadis ini bahwa semua manusia pasti ada salahnya. Jangan jadikan hadis ini sebagai alasan. Kita kan manusia, biasa salah. Ini enggak boleh dijadikan begitu, karena yang dimaksud adalah yang dimaafkan yang jatuh dalam kesalahan, tidak sengaja, tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, berarti sudah Allah titipkan ilmu. Allah sudah kirimkan rasul, melanjutkan para rasul, para ulama sudah mulai mengarang-arang kitabnya untuk disebarkan kepada orang awam. Berarti kita tahu. Hari ini kita tahu tidak bahwa riba itu haram, sudah tahu. Zina itu haram, tahu. Melihat yang porno haram, tahu. Mengambil patok tanah orang, mengubah patok tanah orang, tahu. Jadi kita tahu. Di saat tahu, disitulah Allah tunggu, mau taubat atau tidak. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innamat taubatu lillazina ya'maluna su'a bijahalatin. Yang diterima taubatnya adalah mereka yang melakukan sebuah kejahatan, bijahalah, dengan bodoh. Enggak tahu hana depa lo ustaz pajuh riba yang haram. Saya enggak tahu bahwa kredit itu haram. Kredit pinjam uang di bank, saya enggak tahu selama ini. Allah ampunkan bijahalah kalau dia tidak tahu benar-benar. Summa yatubuna min qarib. Ketika dia tahu, dia langsung bertaubat. Min qarib, secepatnya dia bertaubat. Ulaika yatubullahu alaihim. Mereka lah orang-orang yang diterima taubatnya.
Lalu Allah sambung, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut. Tidak akan diterima taubat orang yang melakukan kejahatan berulang-ulang. Lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, waktu menyebutkan tadi orang diterima taubat, Allah menyebutkan su'a. Dia melakukan satu kejahatan, begitu tahu dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah. Begitu Allah menyebutkan tidak diterima taubat yang melakukan sayyi'at, sudah dijamakkan oleh Allah. Jadi yang melakukan kejahatan berulang-ulang, ini jamak. Begitu murahnya Allah, sehingga Allah mengatakan berulang-ulang engkau lakukan. Padahal kan Allah bisa kutip kalimat yang sama. Misalnya Allah ingin mengatakan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a. Tidak diterima taubat orang yang melakukan satu kejahatan dengan sengaja. Tapi tidak. Ketika orang tergelincir dalam dosa, Allah menyebutkan sayyi'at, berulang-ulang dia lakukannya. Sudah diingatkan ulang lagi, sudah diketahui ulang lagi. Ini tidak diterima taubatnya ketika kematian menghadapinya, hatta iza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Waktu kematian menghadapinya, barulah dia mengatakan, aku taubat ya Allah, lalu taubat. Nah, ini taubatnya Fir'aun. Fir'aun taubatnya kan begitu. Saking nekatnya untuk mengejar dan membasmi Musa dan Bani Israel, Fir'aun turun tangan sendiri untuk mengejar. Itu saking dendamnya dia kepada Musa. Dia kan raja. Raja itu ngapain ngejar sendiri? Raja itu tidak perlu ngejar-ngejar sendiri, cukup kirimkan panglimanya, komandan-komandannya, kejar, selesai. Ini menunjukkan Fir'aun benar-benar ingin menghabisi Musa. Ternyata Fir'aun tenggelam, dan ketika tenggelam, di situ dia mengucapkan bahwa dia bertaubat kepada Tuhannya Musa. Amantu bi rabbika ya Musa. Tapi tidak diterima lagi. Nah, jadi kalau orang bilang Fir'aunnya taubat berujung, betul, dia yang taubat, tapi taubatnya tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah mereka Allah, orang-orang yang bertaubat itu yaitu yang menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya. Kemudian perlu kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan jangan merasa Allah tidak terima taubat karena sudah terlalu banyak dosa. Jangan. Dulu Allah pernah menegur Nabi Musa. Dalam satu riwayat disebutkan ada orang yang mendatangi Nabi Musa lalu mengatakan, wahai Musa, dosaku begitu besar, apakah mungkin aku bertaubat kepada Allah? Nabi Musa mengatakan, apa dosa? Dia tidak berani menyebutkan. Nabi Musa menebaknya, apakah engkau berzina? Kata orang ini, lebih besar daripada itu ya Allah. Kira-kira begitulah bunyi hadis. Saya tidak hafal selengkapnya. Apakah engkau entah berjudi ditanya, atau membunuh? Dia juga mengatakan lebih besar daripada itu wahai Musa. Terus berulang-ulang sampai Nabi Musa mengatakan, apa dosa? Dia mengatakan, aku menunggu-nunggu mayat seorang perempuan ditanamkan, lalu aku gali kembali dan aku memperkosa mayat tersebut. Begitu mendengar itu, langsung Nabi Musa mengatakan, tidak ada taubat bagimu, tidak ada taubat, pergilah. Marahnya Nabi Musa. Di belakang orang itu langsung Allah menegur Nabi Musa. Ditegur Nabi Musa bahawa yang urusan menerima taubat adalah urusanku, bukan urusanku. Selama bukan mati dalam kesyirikan, Allah tetap membuka celah untuk bertaubat. Makanya Nabi mengatakan
dalam hadis Al-Aghar bin Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai para manusia, kata Rasulullah, tubu ila Allah, bertaubatlah engkau kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, aku saja bertaubat, aku saja mengucapkan kalimat taubat, mohon ampun kepada Allah, mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Kata Rasulullah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Aku saja seorang Nabi itu masih mengucapkan kalimah taubat dalam sehari 100 kali. Maka kan Rasulullah dalam hadis yang lain itu sering mengucapkan Allahumma gfirli wa atubu ilaik. Itu kadang-kadang sedang duduk Rasulullah mengucapkan astaghfiruka atau astaghfirullah, astaghfirullah, terus-terusan. Namun Bapak Ibu, jangan salah faham. Ini ada orang-orang yang berceramah lalu mengatakan Nabi saja terus memohon ampun kepada Allah untuk bertaubat. Nabi saja takut kalau disiksa Allah kepadanya sehingga dia mengucapkan mohon kalimat-kalimat mohon ampun. Sehingga kadang-kadang waktu menafsirkan kalimat Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu memang doa yang paling Nabi sering ucapkan. Jadi kadang-kadang sebahagian kecil penceramah memikirkan bahawa Nabi ini punya dosa sehingga dia memohon-mohon ampun. Bapak Ibu, Nabi kita ini itu sudah terjamin masuk surga. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi saja takut kalau dia diazab, ini mohon ampunlah kepada Allah. Kenapa? Nabi mengucapkan kalimah-kalimah untuk taubat itu bukan untuk memohon ampunan di atas dosanya, tetapi Nabi mengucapkan itu menunjukkan tanda tawadhu'nya beliau di hadapan Allah. Begitu rendah hatinya beliau di hadapan Allah. Bagaimana bisa Nabi tidak dijamin surga sedangkan dia menjadi contoh jalan bagi kita untuk masuk surga? Kan kita yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu dijelaskan oleh Allah di ayat yang lain, siratal ladzi, disambung oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Siapa yang engkau beri nikmat? Disambung dalam ayat yang lain, yaitu jalannya minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, amanah, wasyuhada, wassalihin. Jelas kan Allah mengatakan mau masuk surga, ikuti jalannya para nabi. Kenapa hari ini berani mengatakan bahawa nabi tidak dijamin masuk surga? Berarti kita ikut jalan yang salah kalau begitu. Dan sekaligus nanti di akhirat banyak sekali hadis Nabi memberi syafaat. Bagaimana Nabi bisa beri syafaat kalau dia sendiri tidak dijamin masuk surga? Maka hati-hati menafsirkan Nabi seakan-akan punya celah untuk tidak masuk surga. Kemudian Bapak Ibu, perlu kita tahu juga, kalau kita diterima taubat atau kita bertaubat, seharusnya kan kita yang paling senang. Tapi Masya Allah, Nabi menggambarkan yang paling senang kalau kita taubat bukan kita, Allah. Aneh kan Pak? Kita taubat, yang paling senang Allah. Seharusnya kan kita yang senang, alhamdulillah kau terima taubat. Walaupun kita tidak tahu kapan diterima taubat, alhamdulillah saya sudah dapat hidayah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seharusnya kita yang senang. Tapi Masya Allah, Nabi ingin menggambarkan bahawa yang paling senang ternyata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan, lillahi asyaddu farhan bi taubati 'abdihi, demi Allah sungguh benar-benar Allah sangat-sangat senang, kata Nabi, asyaddu farhan, Allah gembira sekali kapan? Ketika hambanya bertaubat. Hina yatubu alaih, jadi ketika hamba itu bertaubat kepadanya, maka Nabi berikutnya menggambarkan
senangnya Allah dengan bahasa analogi, bahasa kiasan. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulan. Mau tahu bagaimana bentuk sayang gembiranya Allah? Iaitu seandainya salah seorang di antara kalian naik ke atas kenderaan lalu berada di tanah yang gersang. Ini musafir naik ke atas kuda, lalu dia berada di satu padang pasir yang luas. Fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa syarabuh. Jadi waktu dia musafir, semua alat-alat makan, minum, juga bahan-bahan makan, minum, semua digantung di atas kuda itu. Ketika sedang berada di padang pasir, fanfalatat, tiba-tiba kuda itu melarikan diri. Jadi dengan kuda melarikan diri, kan semua bahan-bahan uang, dompet di situ, minum di situ, makan di situ, itu otomatis ikut kuda itu. Maka fa'ayisa minha, putus asalah orang ini, cuma dia yang tinggal. Semua peralatannya ada di kuda, bajunya, semuanya. Jadi kan tak ada apa-apa. Lagi urun gedung rumah, enggak ada apa-apa. Sedangkan dia enggak bisa keluarkan barang. Fa'ayisa minha. Lalu orang ini putus asa, duduk fa'ata syajaratan. Dia duduk di bawah pohon. Faztaja'a fi dhilliha. Qad aysa min rahilatihi. Dia cuma bisa merenungkan nasibnya di bawah pohon itu. Dia berbaring, mungkin dalam kepalanya, hana tapuli, berangkat enggak sanggup lagi, orang lewat enggak ada karena berada di padang pasir. Di tengah padang pasir, makanan enggak ada, minuman tidak ada. Nah, kemudian fa bainama huwa kadzalik, ketika dia sedang duduk rebahan untuk merenungkan nasibnya, iza huwa biha qa'imatun indahu, tiba-tiba dia nampak kudanya kembali. Nah, ini tadi udah 2 jam 3 jam Pak, tahu lagi kan. Tiba-tiba kudanya kembali di hadapannya. Fa akhaza bi khitamiha, langsung dia pegang pelana kuda itu. Summa qala, lalu dia berkata, min syiddatil farah, saking senangnya dia, dari enggak ada harapan lagi, tiba-tiba datang lagi kudanya, semua sudah lengkap lagi barangnya. Saking senangnya, maka dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Dia mengucapkan saking senangnya, kalimat yang diucapkan salah. Apa kalimatnya? Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Orang menyoka melambung tenang itu banyak salah-salahnya Pak. Ngomong dah enggak betul lagi. Dia ada dua model orang bisa salah-salah ngomong. Terlalu senang, terlalu susah. Yang salah-salah bicaranya. Orang ini karena terlalu senang, dia salah ngomong, kata Nabi, sampai dia mengucapkan Allahumma anta abdi, ya Allah engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Ini Nabi yang mengatakan dalam hadis riwayat Muslim ini. Ini menunjukkan apa? Begitulah ibaratnya orang yang taubat disambut oleh Allah dengan senang dan gembiranya Allah. Gembira sekali Allah orang kalau mau taubat kepadanya. Jadi jangan merasa bahawa sang malet, malu kayaknya kita ni menghadap Allah lagi. Udah 60 tahun dosa. Mungkin ketahuilah Allah paling senang kalau hamba bertaubat. Baik, sedikit lagi hal-hal yang kita ambil manfaat darinya. Kemudian perlu juga kita fahami, ketika Allah menerima taubat itu tidak peduli sebesar apapun dosa kita. Namun syaratnya taubatan nasuha, benar-benar taubat. Rasulullah mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama' summa tubtum lataba alaikum." Kata Rasulullah, seandainya kalian bertaubat walaupun dosa kalian menjulang setinggi langit,
walaupun dosa kalian menjulang setinggi langit. Tak ada siapa kerja bunuh orang, berzina, mencuri, merampok, sebesar apapun dosa kalian, kalau engkau benar-benar bertaubat, kata Rasulullah, summa tubtum, kalian benar-benar bertaubat, lataba alaikum, maka Allah akan menerima taubatmu. Allah menerima taubatmu. Nah, namun untuk diterima taubat ini dia ada 5 syarat. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya. Tidak disebut taubatan nasuha kecuali melalui 5 syarat. Apa saja Bapak dan Ibu yang Allah muliakan? Yang pertama, al-ikhlas lillahi ta'ala. Taubat itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena dorongan pekerjaan, bukan karena dorongan karena ingin mendapatkan kemaslahatan. Ada orang taubat karena ingin dapat maslahat. Dia taubat masa-masa menuju ke pilkada. Ini 2024 contoh. Sekarang enggak taubat, hamboju, paju harum. 2023 baru dia rencanakan taubat. Mendekat ke pilkada, sudah mulai nampak lagi di masjid, sudah mulai pakai peci, kamu mulai ngai jakrung, kamu mulai hadir gotong royong warga, sudah mulai baik-baik dengan tetangga, dengan isteri sudah mulai bawa pulang martabak, kemudian dengan anak-anak semuanya dibagi angpau. Kapan? Ketika dia ingin dipilih kembali oleh Allah, oleh masyarakatnya. Ini menunjukkan dia bukan taubat, dia tidak ikhlas, dia hanya mengharap-harap pujian dari manusia. Ini tidak disebut taubat. Maka kalimat Allah wa tubu illallahi jami'an, bertaubatlah engkau kepada Allah semuanya, itu yang dimaksud adalah taubah yang ikhlas. Nasuha, taubatan nasuha, wa tubu ilallahi taubatan nasuha dalam ayat lain. Nasuha itu apa artinya? Lepas. Nasihat itu artinya lepas. Disebut nasihat, kita beri nasihat, itu maksudnya lepas. Lepas dari apa? Dari kepentingan. Kita kalau beri nasihat orang, itu harus lepas dari kepentingan. Jangan mengharapkan orang itu kemudian memberikan sesuatu pada kita. Oh, kalau diberikan, terima, supaya tidak menyakiti hatinya. Tapi berharap, jangan. Mendakwahkan agama, jangan berharap. Begitu juga disebut dengan nasuha, itu artinya lepas. Jangan harap apapun dari manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini, Pak, kalau sudah ikhlas, itu enggak mikir yang di belakang-belakang, itu tidak terfikir kayak mana dengan fulan, nanti enggak enak dengan fulan, bagaimana ini, nanti kalau kita tobat enggak ada kerja lagi, enggak ada gaji lagi, itu enggak mikir. Kenapa? Kita tahu Allah Maha Kaya. Kita keluar dari tempat yang haram, dari lembaga haram, dari lembaga riba, kerja di tempat yang halal, tapi gaji 10 kali lipat ke bawah. Ketahuilah, kita ini sudah di dalam perlindungan Allah. Maka Allah akan menguji kita 6 bulan, setahun untuk lihat istiqamah atau tidak. Makanya kalau mau taubat nih, ya, pegawai-pegawai yang kerja di tempat haram, kalau mau taubat, itu taubatkan istri dulu. Jadi bicara banyak-banyak sama istri, kita ini dalam dosa, kita makan haram, gaji kita gaji bercampur haram, anak kita makan haram. Itu taubatkan istri. Karena dalam beberapa kejadian, istri yang paling banyak tidak bisa menerima ketika suami keluar kerja. Dan ini, Pak, paling banyak yang datang ke saya mengadu, Ustaz, Iron mangan pegah taubat you tebit. Kamu hancur keluarga. Sebelum pindah bertaubat, segera taubatkan istri. Karena apa? Urusan istri bukan karena istri orang jahat, karena dia orang yang diberi nafkah. Maka wajar kalau dia berpikiran, kalau abang keluar, gaji yang 7 juta hilang, lalu kerja jadi penjual apalah misalnya, penjual roti pentol misalnya contoh.
Sehari cuma dapat 50,000. Kayak mana kita hidup? Anak kita gimana? Ini begini bagaimana? Sudah menimbulkan keraguan-raguan. Maka banyak suami enggak keluar-keluar dari hari ini dari tempat haram gara-gara istrinya mempertahankan. Apalagi istrinya enggak pernah ikut pengajian. Makanya kalau ikut pengajian bawa istri. Bah 3 ke dengar. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, syarat taubat diterima benar-benar ikhlas karena Allah, bukan rasa takut kepada manusia dan bukan mengharap sesuatu dari manusia. Kemudian yang kedua, an-nadam. Syarat kedua diterima taubat adalah ada perasaan menyesal. Jadi maksudnya menyesal itu dia benar-benar merasa bersalah. Maka disebutkan di sini wa alamatu sihatin nadam. Orang kalau menyesal itu biasanya ciri-cirinya riqqatul qalb, hatinya selalu gelisah, mengingat-ingat dosa masa lalu. Sabilam susah. Kayak mana saya dulu, saya pernah berzina, apa diterima atau tidak taubat saya. Dia susah. Ya. Kemudian wa ghazaratud dam'i, setiap kali dia mengingat dosa masa lalu, air matanya berderai. Seperti Umar bin Khattab, asal lewat di tempat dia maksiat, dia selalu menangis. Ya, selalu menangis, mengingat-ingat begitu jahatnya dia di masa lalu. Ini tanda-tanda nadam, tanda-tanda mulai menyesali. Wa'tiraf bizambi, juga termasuk dia mengakui bahwa dia telah jatuh dalam dosa. Maka tidak disebut taubat kalau ada orang yang merasa taubat tetapi masih bangga dengan maksiatnya. Jadi misal kita cerita, waktu kita cerita sama orang, ni udah taubat nih, udah datang berjamaah, tapi kita cerita sama orang, Rojih sekolah belum taubat, nyan menyoreng yang macam-macam, ada orang macam-macam sama saya, itu langsung saya bunuh. Misal tobatnya preman masih mengatakan ini di Lok Semau ini, itu enggak ada yang enggak kenal sama saya. Cina tanya yang preman yang paling kaya itu. Coba lihat berapa orang sudah saya bunuh. Dia masih bangga dia bunuh orang, enggak ada penyesalan sedikit pun, tapi dia gara-gara berjamaah dia mulai mengatakan saya taubat. Belum taubat. Hatinya belum gelisah. Belum gelisah. Seharusnya cerita itu dia tutupi. Saya cukup malu. Walaupun diketahui orang, dia mengatakan baik neken dia nyan, sedih kan. Begitu-begitu. Jadi seorang perempuan itu tidak bisa disebut taubat kalau mengatakan kepada anaknya, nak, mamak dulu sebelum taubat ni. Ini mamak dulu sebelum taubat. Ni mamak alhamdulillah dah taubat ni sekarang. Dulu mamak sebelum taubat. Kalau mamak pakai celana ketat pergi ke pasar Impres, itu semua di pasar Impres tu jatuh. Ya. Jadi pingsan lihat mamak semuanya. Dia masih bangga bahwa dia dulu seksi. Ini kan taubat yang lagi ni. Mentang cerita bangga. Seharusnya dia cerita, Masya Allah, mamak dulu dalam dosa nak. Sebelum mamak berjilbab, mamak dalam dosa. Kamu jangan terjadi lagi sama kamu. Perasaan menyesal. Ini baru syarat kedua. Syarat ketiga kata Rasulullah SAW, yaitu al-iqla' anil ma'siyah. Lepaskan dosa itu. Artinya jangan lakukan lagi. Dosa makan riba, jangan jatuh lagi ke dalam dunia riba. Kalau masih ada kredit yang belum habis dibayar, bayarkan sedikit-sedikit, tapi jangan ambil lagi. Guru-guru, dosen-dosen, tapi kan urang carang mandu, tapi ba'bud pajuh riba nya nomor sah. Kenapa? Asal sudah lewat PNS, sertifikat ini itu dijadikan alat untuk makan riba. Asal sudah lewat PNS, sudah datang ke kantor kepala, Pak, tanda tangan sian, dong perlepeng kredit. Masya Allah, kerja mengajar seharusnya tidak terjadi. Kalau masalah orang tidak mengajar, nyan wajar. Artinya lewat di kantor ini, di kantor itu, kadang-kadang hanya gedepu sapu. Makanya hati-hati dengan tidak melepaskan dosa, tapi merasa sudah bertaubat. Jangan sambung lagi, Wak. Jadi zina jangan sambung lagi.
Semua pekerjaan-pekerjaan haram jangan sambung, itu baru disebut taubat. Yang keempat, al-azam ala adamil audi. Syarat keempat iaitu berjanji selama-lama tidak lagi melakukannya. Azam, niat yang kuat sampai mati tidak melakukannya lagi. Jadi harus ada dalam hati, nyo sampo meninggai, sampai meninggal saya tidak akan lagi melakukan dosa itu. Jadi harus semua dosa, bukan pilih-pilih dosa. Ada orang taubat dari riba, tidak taubat dari zina. Ada orang taubat dari zina, tidak taubat dari riba. Itu belum taubat. Semua dosa berjanji sampai selama-lama. Yang terakhir, taubatlah antakuna waqta qabul at-taubah. Taubatlah di waktu yang masih diterima taubat. Karena ada dua waktu yang tidak lagi diterima taubat, yaitu ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, ya, malam yugharghir, sebelum berbunyi gharghar, segera taubat. Karena kalau sudah bunyi gharghar, ini proses cabut nyawa, tidak lagi diterima taubat. Kenapa disebutkan di kerongkongan? Kan nyawa kita ditarik dari ubun-ubun, kaki duluan dingin. Ternyata maksud kerongkongan, kalau hati masih hidup, ini kalau sudah kerongkongan berarti hati sudah mati. Kalau hati masih hidup, maka kemungkinan besar masih diterima. Tapi kalau sudah sampai ke tenggorokan, hati sudah mati, berarti taubat dia cuma di mulut, bukan lagi di hati. Nah, jadi sebelum meninggal taubat, dan jangan taubat menunggu matahari naik dari sebelah barat. Baik, inilah yang perlu kita fahami, dan ini bahaya kalau tidak taubat segera. Kita bisa binasa dalam maksiat, bisa mati di dalam maksiat. Binasalah kita di dunia dan di akhirat. Baik, saya berhenti di sini.